wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Matematika SMP kelas 7 semester 1. Hari ini kita masuk materi bab 2, yaitu tentang himpunan. Pada pokok bahasan yang pertama, yaitu konsep himpunan. Sebelumnya, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberi nikmat atau kesempatan untuk belajar matematika. Bersama saya, Ibu Murniasih, guru matematika Spensa Kroya. Dalam konsep himpunan atau pada pokok bahasan yang pertama ini, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama menyajikan himpunan, yang kedua himpunan kosong dan himpunan semesta, yang ketiga adalah diagram Venn. Namun sebelumnya, mari kita pelajari dulu tentang definisi himpunan atau pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah ini, yang terdefinisi dengan jelas. Sehingga tidak semua kumpulan benda atau objek itu termasuk himpunan. Jadi di sini nanti kamu akan jelas, apalagi kalau sudah ada contoh himpunan dan bukan himpunan. Nah, di sini ada contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Sehingga kalian nanti akan jelas tentang definisi yang tadi. Contoh himpunan 1. Kumpulan binatang berkaki 2. Di sini jelas ya. Kalian pasti bisa menyebutkan binatang berkaki 2 itu misalnya ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Contoh 2. Kumpulan bilangan asli antara 3 dan 8. Nah, bilangan asli antara 3 dan 8 mestinya kamu juga bisa menyebutkannya, anggotanya yaitu 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang ketiga, kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, di sini kalian pasti bisa menyebutkannya, anggota negara ASEAN. Ya. Nah, pada 3 contoh ini disebut dengan himpunan karena apa? Terdefinisi dengan jelas dan kalian bisa menyebutkan anggota di dalamnya. Oke, contoh yang berikutnya yaitu contoh bukan himpunan. 1. Kumpulan anak cantik di kelas 7A. Nah, ini kriteria cantik itu relatif ya. Ada yang mungkin mengatakan Ani itu cantik ya. Begitu. Atau mungkin Ani tidak termasuk pada kriteria cantik di kelas 7A. Nah, ini sehingga istilah cantik di sini tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Begitupun yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, istilah kaya juga tidak terdefinisi dengan jelas. Apakah yang dimaksud di sini kaya itu adalah kaya yang banyak uangnya, atau mungkin di sini kaya yang orang-orang yang pandai bersyukur, itu di sini tidak jelas. Yang ketiga, kumpulan binatang buas. Nah, di sini buas pun tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Mungkin ada yang mengatakan yang binatang buas itu harimau, tapi mungkin ada juga yang mengatakan ular kobra dan sebagainya. Nah, di sini berarti di sini tidak bisa didefinisikan dengan jelas, sehingga di sini bukan himpunan. Oke anak-anak, itu yang disebut dengan definisi himpunan, dan kalian juga harus bisa memberikan contoh yang lain tentang contoh himpunan dan contoh bukan
himpunan. Nah, sekarang masuk ke bahasan yang pertama, yaitu menyajikan himpunan. Di sini ada keterangan ya. Suatu himpunan biasanya diberi nama dengan huruf kapital ya anak-anak, seperti A, B, C dan sebagainya, masih banyak yang lainnya. Anggota himpunan itu ditulis antara kurung kurawal. Ini lambang kurung kurawal ya. Dan antara anggota yang satu dengan lainnya itu dipisahkan dengan tanda koma. Ya, begini ya. Untuk menyajikan himpunan itu ada 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan menyebutkan anggotanya. Contoh di sini, himpunan A atau A adalah himpunan warna-warna di sini ya, merah, kuning, hijau. Nah, di sini nama himpunannya besar dan anggotanya itu terletak antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Antara anggota yang satu dan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Itu. Kemudian berikutnya B adalah himpunan yang anggotanya 3, 5, 7. C adalah himpunan yang anggotanya A, 1, A, I, U, E, O. Nah, ini cara menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Kemudian bagaimana menyajikan himpunan dengan cara yang B ini, yaitu menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, tentunya yang di sini A bisa disajikan dalam bentuk menuliskan sifat yang dimiliki keanggotaannya. Seperti misalnya di sini merah, kuning, hijau. Ini bisa kita tulis bahwa A adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Perhatikan bedanya yang disajikan dengan yang atas dan yang bawah ini ya. Kemudian yang B, dilihat di sini. Anggotanya kira-kira sifatnya bagaimana di sini? Oh, ini kelihatan bilangan ganjil misalnya. Tapi terletak antara 2 dan 8. Boleh juga. B adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 8. Atau mungkin di sini kamu berpendapat, oh ini bilangan prima ini. Antara 2 dan 8 misalnya. Atau antara 2 dan 9 boleh, karena memang anggotanya ini. Sehingga boleh ya, mungkin antara yang satu dan yang lainnya jawabannya benar, berbeda. Yang penting anggotanya adalah ini ya. Silahkan mau pakai sifat yang mana. Kemudian yang C di sini. C adalah himpunan semua huruf vokal. Nah, ini. Oke, itu 2 cara untuk menyajikan himpunan. Ada cara yang ketiga, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan itu dapat disajikan dengan menuliskan syarat keanggotaannya. Ya. Notasi ini biasanya berbentuk ini. Ya, dibaca dengan himpunan X sedemikian sehingga PX. Nah, ini ada dalam kurung kurawal. Simbol X ini bisa diganti variabel yang lain seperti Y, Z, dan lain-lain. Atau A, B, C, boleh saja ya. Dan X di sini mewakili anggota himpunan. Sedangkan PX-nya ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X agar menjadi anggota himpunan tersebut. Nah, contohnya di sini masih ada hubungannya dengan contoh yang di awal tadi, yaitu himpunan A, B, dan C. Maka untuk himpunan A bisa dinyatakan seperti ini ya, dan dibaca A adalah himpunan X sedemikian hingga X adalah warna lampu lalu lintas.
Himpunan B-nya, B adalah himpunan X demikian sehingga X lebih dari 2 kurang dari 8 di mana X bilangan ganjil. Himpunan yang C adalah himpunan Y sedemikian sehingga Y adalah himpunan vokal. Kita lanjutkan untuk poin yang kedua, yaitu himpunan kosong dan himpunan semesta. Wah, ini namanya juga himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi kosong, di dalamnya nggak ada ya. Contohnya bagaimana? Nah, di sini diberikan 3 contoh ini. Nanti kalau kalian harus bisa juga memberikan contoh himpunan kosong ya. Ya, selain ini masih banyak sekali contohnya, tak terhingga ya. Iya. Di sini contohnya A adalah himpunan siswa kelas 7 yang berumur 3 tahun. Ada enggak yang 3 tahun? Tentunya tidak ada kan? Iya, 3 tahun PAUD aja belum ya. Iya, jadi sesuatu hal yang tidak mungkin. Ini di matematika ini disebut dengan himpunan kosong pada himpunan ya. Kemudian B adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 2 kurang dari 3 di mana X-nya anggota bilangan ganjil. Ada enggak anak-anak bilangan ganjil antara 2 dan 3? Tentunya tidak ada kan? Ya, maka di sini disebut himpunan kosong ya. Kemudian C, himpunan X sedemikian hingga X adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada enggak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Tentunya tidak ada kan? Dengan demikian, C juga ini disebut himpunan kosong. Oke. Sekarang tentang himpunan semesta. Kalian harus tahu himpunan semesta itu apa. Himpunan semesta atau diberi simbol S adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Pasti kalau sudah ada contoh nanti paham ini. Diketahui himpunan A, jadi di sini ada himpunan A ya, yang anggotanya itu 2, 3, 5, 7. Tuliskan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A. Nah, ini jawabnya bisa 1, bisa lebih dari 1 ya. Yang penting memuat anggota A semua ini ya. Nah, misalnya di sini himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan himpunan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 10 dan X-nya bilangan asli. Nah, anggota di sini ya, kalau disebutkan itu kan anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9 ya. Karena di sini kurang dari 10. Dan kalau di sini ada lebih dari sama dengan ya, ini berarti 2-nya ikut. Jadi anggotanya 2 sampai 9 dan merupakan bilangan asli. Nah, adakah atau himpunan A ini anggotanya ini 2, 3, 5, 7 ada semua apa enggak di sini? Yang tadi saya sebutkan. Ada kan? Iya. Nah, karena ada semua di sini, maka S yang ini disebut semesta dari himpunan A atau himpunan semesta dari himpunan A. Gitu. Yang lainnya, misalnya di sini ada himpunan S yang ditulis atau dinyatakan atau ya dinyatakan dalam daftar anggotanya ya, atau disajikan dalam daftar anggotanya di sini. Nah, kalian lihat di sini, semua anggota A yang di atas ini ada semua enggak di sini? Ada kan? Iya, ada. Berarti S yang ini juga merupakan semesta dari himpunan
A. Gitu. Kemudian di sini S. S yang terakhir adalah himpunan bilangan bulat. Wah, himpunan bilangan bulat itu malah lebih banyak lagi ya. Dari 0 ke kiri juga masih banyak sampai tak terhingga. Dari 0 ke kanan juga banyak tak terhingga. Memuat ini enggak? Memuat kan? Dengan demikian, S yang terakhir ini juga merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Dan mungkin masih ada lagi, masih banyak lagi yang lainnya semesta dari himpunan A. Itu anak-anak, jadi apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Nah, sekarang berarti sudah tambah ya, sudah mengenal tentang himpunan kosong dan himpunan semesta. Kita lanjut ke materi lagi, yaitu materi yang ketiga terakhir di sini ya pada konsep himpunan tentang diagram Venn. Nah, di sini cara menyajikan himpunan itu juga bisa dengan gambar diagram Venn ya. Ini yang diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yaitu John Venn. Ada petunjuk di sini bagaimana cara menggunakan diagram Venn atau cara membuat diagram Venn ini. Yang pertama, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang, di mana ada huruf S atau huruf S itu diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian yang berikutnya, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta itu ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Berikutnya, setiap anggota ditunjukkan dengan titik atau noktah, ya. Yang terakhir, bila anggota himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, ini ada contohnya. Ada himpunan semesta di sini dan ada himpunan A dan B, ya. Himpunan semesta dinyatakan atau disajikan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, sedangkan yang A, ini himpunan A dinyatakan dalam apa tadi? Ayo. Menyebutkan sifat keanggotaannya. Kemudian yang B ini sama yang seperti S, yaitu dinyatakan dalam bentuk nota atau notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini bagaimana apabila ketiga-tiganya itu digambar dalam diagram Venn? Nah, supaya mudahnya, maka ketiga-tiganya ini ya ditulis dulu atau dinyatakan dulu dengan mendaftar anggotanya ini. Dengan mendaftar anggotanya kita jelas ya, kelihatan satu-satunya di sini. Kemudian diagram Venn-nya seperti apa? Ini ya, tadi bahwa himpunan semestanya ini merupakan persegi panjang dan di sebelah kiri atas itu bubui atau S itu diletakkan di sini ya, di kiri atas. Kemudian di sini himpunan A dan himpunan B ini dinyatakan dalam kurva tertutup ya. Boleh lingkaran, boleh mungkin agak sedikit oval dan sebagainya, boleh saja, yang penting kurva tertutup ya. Langkah pertama bagaimana untuk menuliskan atau menggambarkan diagram Venn ini? Yang pertama kalian lihat ya di A dan B dulu. Adakah anggota A dan B yang sama? Ya, ada ya, di sini 5 dan 7. Maka diletakkan di sini. Nah, di sini ini adalah termasuk anggota yang ikut ke A dan yang ikut ke B. Setelah itu baru ya, himpunan A selain 5 dan 7 yang belum diisikan yang mana? 5 dan 7 berarti 4, 6 dan 8. 4, 6 dan 8. Ingat di sini setiap anggota harus ada noktahnya ya atau titiknya di sini. Kemudian yang 3, yang B, himpunan B di sini sudah ada 5 dan 7. Adakah himpunan B anggota B yang belum diletakkan? Ada ya, yaitu 3. Letakkanlah di sini. Setelah menggambar
kurva A dan B di sini atau himpunan A dan B di sini, maka tinggal baru terakhir itu melihat semestanya ya. Di semestanya di sini ini ya, di sini pada A dan B ini sudah dibuat anggota-anggota semesta juga, ini termasuk anggota semesta ya. Nah, pada anggota semesta ini mana yang belum masuk? Sudah ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oh, yang belum ada masuk itu adalah 2 dan 9. Kalian letakkan di luar daripada kurva A dan B. Di luar himpunan A dan himpunan B. Itu cukup mudah ya anak-anak. Kemudian ada lagi contoh yang kedua nih tentang diagram Venn. Ini sama ya. Kalau memang otak kita kan terbatas ya untuk menentukan ini anggota di sini, maksudnya mengingat ketiga-tiganya atau keempat himpunan ini berapa saja gitu ya anggotanya. Maka itu untuk mempermudahnya seperti ini lagi nih di daftar anggotanya ya. Untuk mempermudah bagaimana diagram Venn-nya seperti ini. Kalau yang ketiga ini langkah pertama bagaimana? Nah, lihat di P, Q, dan R ada yang sama enggak di sini? Oh, di sini 5 ada di P, ada di Q, dan ada di R. Maka ini letakkan di sini. Berikutnya baru melihat P dan Q. Nah, P dan Q ada yang sama enggak selain 5? Ternyata ada yang sama yaitu 7. Berarti di sini letakkan di sini. Setelah itu P dan R. Ya, boleh P dan R. Di P dan R itu ada yang sama enggak selain 5 ini tadi? Dilihat dengan cermat, ternyata ada di sini 3 ya. Maka letakkan di sini 3. Kemudian antara Q dan R. Q dan R. Selain angka 5 tadi, ada yang sama enggak? Kalau enggak ada yang sama, ya enggak usah ditulis ya. Kalau ada yang sama, coba cermati. Oh, ini ada 6. Maka diletakkan di sini. Nah, setelah di ketiga-tiganya, terus di antara kedua ini, bukan di antara ya. Maksudnya yang masuk kedua himpunan. Kalau ini ketiga-tiganya, ini 2 himpunan ya, P dan Q, P dan R, Q dan R. Setelah melihat itu, baru kita melihat P saja, Q saja, R saja ya. Di P itu anggotanya 2, 3, 5, 7. Sudah ada 3, 5, 7. Berarti belum ada 2. Nah, di sini letakkan. Berarti ini anggota P saja ya. Kemudian Q seperti yang di P ini sama, yaitu sudah ada 5, 6, 7. Mana yang belum ada? 8. Nah, letakkan di sini. R demikian juga, sudah ada 3, 5, 6. Adakah yang belum anggotanya yang belum dimasukkan? Ada, yaitu 4. Letakkan di sini. Nah, setelah ketiga himpunan ini terselesaikan, tinggal baru melihat semestanya. Adakah anggota semesta yang belum dimasukkan pada diagram Venn ini? Ya. Kita lihat saja di sini sudah ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata yang belum ada 1 dan 9. Itu anak-anak ya. Pelajaran kali ini berarti kita sudah membahas 3 poin ya tadi. Iya. Kira-kira sudah jelas atau belum? Kalau belum, silahkan nanti dibuka kembali ya. Videonya dilihat lagi. Inilah enaknya dengan pembelajaran daring ya. Kadang kita bisa kapanpun memutar lagi videonya. Atau bisa juga kalian buka buku yang dari Kemdikbud ya. Karena ini sumbernya memang dari buku Kemdikbud. Oke anak-anak, mudah-mudahan semuanya paham dari depan sampai akhir ini. Ya, kalian kan anak cerdas ya. Selanjutnya biasa yaitu latihan soal. Ada berapa ini latihan soalnya? Saya kasih 4 anak-anak. Yang nomor 1, berilah 3 contoh himpunan dan 3 contoh bukan himpunan.
Nah, jangan nyontoh yang tadi ya, yang sudah saya berikan, kamu cari contoh yang lain. Yang kedua, berikan 3 contoh himpunan kosong. Banyak lah ya, cuma mintanya 3. Minta 10 juga bisa kamu dengan cepat menyebutkannya. Kemudian yang nomor 3, tentukan himpunan semesta. Semesta dari himpunan A, apa saja. Semesta dari himpunan P, apa saja. Dari himpunan N, apa saja. Nah, yang terakhir, membuat diagram Venn. Semestanya sudah ada. Ada himpunan A, ada himpunan B. Bahkan di sini tidak ada yang di sini sudah terdaftar anggotanya ya. Tinggal langsung saja kalian membuat diagram Venn-nya. Oke anak-anak, terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ya. Akhir kata, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.